Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ahmad Solihuddin selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Mahfidatun Nurnia, Yesika Tiara Renata, dan Riana Rahma Cahyaning Tias. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul penggunaan soal esai untuk mengukur kemampuan Maharov Kitabah pada LKS Bahasa Arab kelas 3. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah Maharov Kitabah atau keterampilan menulis. Keterampilan ini membantu siswa untuk menyampaikan ide, pikiran, dan informasi secara tertulis dengan baik dan benar, sehingga penggunaan soal esai memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Melalui soal esai, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata bahasa Arab, menerapkan tata bahasa yang tepat, menyusun kalimat secara runtut, serta mengungkapkan ide secara lebih lengkap dan mendalam. Namun, dalam LKS Bahasa Arab kelas 3 ini, penilaian umumnya masih menggunakan soal objektif seperti pilihan ganda atau menjodohkan. Nah, soal jenis ini memang mudah untuk diperiksa atau dinilai, tetapi kurang mampu untuk mengukur keterampilan menulis siswa karena tidak menuntut mereka untuk menyusun jawaban atau mengembangkan gagasannya secara mandiri. Kemudian dari latar belakang penelitian ini kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kelebihan dan kekurangan soal esai untuk mengukur kemampuan Maharov Kitabah pada LKS Bahasa Arab kelas 3. Yang kedua, bagaimana konstruksi soal esai yang tepat untuk mengukur kemampuan Maharov Kitabah pada LKS Bahasa Arab kelas 3. Adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, menganalisis kelebihan dan kekurangan soal esai sebagai instrumen pengukuran kemampuan Maharov Kitabah pada LKS Bahasa Arab kelas 3. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui konstruksi penggunaan soal esai yang sesuai untuk mengukur kemampuan Maharov Kitabah siswa kelas 3. Nah, sebelum kami memaparkan temuan kami, penting untuk diketahui bahwa penelitian ini tidak berdiri sendiri. Tentunya ada beberapa studi terdahulu yang mendukung dan memperkuat relevansi penelitian kami. Yang pertama yaitu Khairul Hasbi yang diterbitkan pada tahun 2024, yaitu mengkaji penggunaan soal esai dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai alat evaluasi keterampilan produktif. Yang kedua yaitu Abdurrahman, juga diterbitkan pada tahun 2024, yang berjudul mengevaluasi Maharov Kitabah melalui soal uraian untuk mengukur kemampuan menulis siswa secara komprehensif. Dan yang ketiga yaitu dari Andriana yang membahas konstruksi soal esai dan penilaian keterampilan menulis dengan rubrik yang terstruktur. Kemudian landasan teori kita yaitu yang pertama tentang tes esai. Adapun tes esai merupakan penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk menjawab dengan bahasanya sendiri, dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ciri-ciri dari soal esai ini yaitu yang pertama, soal bersifat terbuka, jumlah soal terbatas, dan menggunakan kata perintah yang jelas seperti jelaskan, uraikan, dan bandingkan. Adapun kelebihan dari soal esai yaitu yang pertama, mampu mengukur kemampuan kompleks siswa, melatih berpikir kritis, dan menilai kosakata, tata bahasa, serta koherensi tulisan siswa. Namun di sisi lain, tes esai juga memiliki kelemahan yaitu reliabilitas penilaian cenderung rendah karena bersifat subjektif dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan relatif lebih lama. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada teori-teori yang mendukung. Yang pertama ada teori tes esai. Untuk pengertian atau definisi dari tes esai sendiri adalah penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk menjawab dengan bahasa sendiri.
Tes ISEI ini dirancang untuk mengukir kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana bisa? Karena peserta didik nanti diharuskan untuk menjelaskan dengan bahasanya sendiri sesuai tingkat pemahamannya. Seperti itu. Kemudian untuk ciri-ciri dari tes ISEI adalah soal bersifat terbuka, jumlah soal terbatas, dan menggunakan kata perintah yang jelas seperti jelaskan, uraikan, dan bandingkan. Untuk kelebihan dari tes ISEI sendiri adalah tes ISEI ini mampu untuk mengukur kemampuan siswa secara kompleks karena dia melibatkan kemampuan berpikir, kemampuan dia dalam menata bahasa, serta koherensi tulisan. Untuk kelemahannya, reliabilitas dari penilaian tes ISEI itu cenderung rendah. Kenapa? Karena ia cenderung bersifat subjektif, tidak ada penilaian objektif yang harus demikian-demikian. Dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan itu relatif lebih lama. Kita lanjutkan pada teori Maharoh Kitabah. Definisi Maharoh Kitabah adalah keterampilan menulis yang mencakup pembentukan huruf Arab secara tepat dan kemampuan untuk menyampaikan ide secara tertulis dengan kosakata dan tata bahasa yang benar. Untuk tujuan pembelajaran dari Maharoh Kitabah adalah siswa mampu menulis huruf, menyusun kalimat, dan mengembangkan paragraf dengan kosakata serta tata bahasa Arab yang tepat dan kohesif. Untuk indikator penilaiannya, yang pertama adalah menyalin tulisan Arab, imla manqul. Kemudian yang kedua adalah menulis dari pendengaran, Alkitabah bil istima. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kata menjadi kalimat. Dan yang keempat, menyusun karangan bebas sederhana. Untuk penilaian Maharoh Kitabah itu mencakup penilaian formatif dan sumatif menggunakan rubrik yang mencakup aspek kosakata, tata bahasa, koherensi, dan isi tulisan. Lanjut kepada teori konstruksi soal ISEI. Pengertian dari konstruksi soal ISEI sendiri adalah penyusunan soal uraian yang menuntut jawaban dengan bahasa Arab aktif dan berpikir tinggi. Prinsip pertama, sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian prinsip kedua dan ketiga, rumusan soal harus jelas dan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HATS. Untuk prinsip yang keempat itu memiliki pedoman penskoran yang objektif dan terstruktur. Kemudian untuk metode penelitian yang kami gunakan, jenis penelitian kami adalah penelitian kualitatif dengan library research atau studi kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, keabsahan data melalui triangulasi sumber data. Kemudian untuk sumber data yang kami gunakan, sumber data primer yakni LKS Bahasa Arab kelas 3 dan buku teks. Untuk sumber data sekundernya adalah buku evaluasi, artikel, jurnal, dan skripsi. Kemudian untuk teknik analisis data, kami menggunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian pengumpulan, direduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebenarnya, yaitu tentang paparan data. Itu ada 3. Yang pertama fokus kosakata. Kompetensi Maharoh Kitabah itu dalam kelas 3 berfokus pada pengenalan kosakata. Kosakata lingkungan terdekat siswa seperti nama benda, anggota keluarga, dan aktivitas sehari-hari dalam bahasa Arab. Yang kedua ada insya muwajah, yaitu kemampuan untuk menyusun huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat sederhana. Nah, ini untuk melatih siswa
merangkai struktur bahasa Arab secara terbimbing dan terstruktur. Selanjutnya, imla manqul. Ini keterampilan menyalin huruf dan tulisan Arab menjadi kompetensi dasar yang dilatih dan mencakup ketetapan bentuk huruf, keindahan tulisan, dan kerapian dari tulisan itu. Selanjutnya, klarifikasi. Itu ada 3. Yang pertama, esai rekonstruksi kata atau kalimat. Nah, itu mengukur kemampuan insya muwajjah, yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang benar sesuai struktur bahasa Arab. Dan jenis soal ini paling valid untuk mengukur kemampuan dasar maharah kitabah kelas 3 MI. Yang kedua itu esai jawaban terbuka terbatas. Nah, ini mengukur imla, intibari, dan pemahaman makna. Siswa itu menjawab pertanyaan sederhana dengan kalimat pendek sesuai dengan tingkat kognitif anak usia 8-9 tahun dalam kelas 3 MI. Selanjutnya yang ketiga, esai transliterasi. Itu mengukur kemampuan imla manqul dan kerapian tulisan atau khot. Dan siswa itu menyalin teks Arab dengan benar dan menguji aspek mekanik keterampilan menulis huruf dan kata secara akurat. Selanjutnya ada pembahasan konstruksi soal esai. Itu ada 4. Yang pertama, soal esai terbatas. Soal esai terbatas itu sesuai dengan tingkat kognitif anak pada usia 8-9 tahun pada kelas 3 MI. Sehingga efektif digunakan pada siswa kelas 3 itu SD atau MI. Selanjutnya yang kedua, soal penyusunan kata. Soal penyusunan kata itu menjadi kalimat valid dan untuk mengukur kemampuan dasar maharah kitabah pada siswa kelas 3 MI. Yang ketiga itu soal alih aksara. Nah, soal alih aksara itu menguji aspek mekanik keterampilan menulis, yaitu kemampuan imla dan kerapian tulisan atau khot. Yang keempat, kelemahan soal esai. Kelemahan utama soal esai itu adalah subjektivitas dalam penilaian dan waktu pemeriksaan yang relatif lebih panjang. Selanjutnya, soal esai itu efektif mengukur maharah kitabah secara komprehensif. Konstruksi soal harus sesuai tujuan, jelas, dan dilengkapi pedoman penskoran. Terbuka untuk sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.